Ya, tolong karyawan rakyat, tahu dirilah kalian. Masyarakat masih miskin, kalian ini beban. Jangan menambah beban. Kinerjanya aja belum dilaksanakan kok yang dimauin udah mau lagi nambah-nambah beban. Capek banget ngomongin DPR. 700 juta rupiah per orang, hanya untuk reses anggota DPR. Dan itu bukan sekali, tapi bisa dikalikan 4-5 kali dalam setahun. Bayangkan, hampir 3 miliar rupiah uang rakyat hanya untuk satu anggota dewan. Pertanyaannya, buat apa sebenarnya uang sebanyak itu? Kalimat tajam itu diucapkan oleh Salsa Erwina, aktivis muda yang belakangan ini dikenal karena keberaniannya menyoroti kebijakan publik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Dalam pernyataan terbarunya, Salsa menyindir keras pemerintah dan DPR setelah muncul kabar bahwa dana reses anggota DPR dinaikkan hingga mencapai 700 juta per orang. Dana reses naik dari 400 juta per orang jadi 702 juta. Teman-teman tahu nggak ini kalkulasinya gimana? 702 juta dikali 4-5 kali per tahun. Katanya nih, kita nggak tahu jelasnya berapa. Ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, ada yang bilang 5. Dikali 580 anggota DPR. Berapa teman-teman anggarannya yang dikeluarkan buat ini dalam setahun? Berapa dalam 5 tahun teman-teman yang dikeluarkan? Tujuannya adanya dana reses ini adalah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat. Pertanyaannya, emangnya anggota DPR ini kekurangan aspirasi? Aspirasinya masyarakat kita tuh udah sangat aktif, dianterin sampai ke depan gerbang 17+8. Reformasi agraria, ya kan? Reformasi Polri itu udah jelas tuh, dianterin sampai ke depan gerbang. Lagian zaman juga udah maju kali. Menyerap aspirasi kayak yang udah aku lakukan, teman-teman lain lakukan. Tanya aja di komen, orang juga dengan suka hati akan membalas kok, ngasih tahu kok. Apalagi masyarakat Indonesia ditanya masalahnya apa, itu akan dengan senang hati menceritakan. Nggak ditanya pun mereka udah bercerita karena saking sulitnya hidup di Indonesia. Kenyataannya, kalian tutup komen, ya kan? Sosial media ditutup komennya, nggak mau mendengarkan. Terus ngapain harus dibayar 702 juta 4-5 kali dalam setahun? Buat apaan? Aspirasi apa yang mau didengarkan? Orang di mana-mana berbondong-bondong untuk berinovasi, biar bisa lebih maju, biar bisa lebih efektif, biar bisa lebih cepat dalam melakukan pekerjaannya, yang di zaman sekarang semua itu bisa dilakukan dengan online. Lah, ini kalian beban negara bukannya mempermudah kinerja dengan menggunakan internet dan lain sebagainya, malah mempersulit kinerja kalian. Sekarang ditanya deh, dana reses ini sebenarnya akan dibikin apa sih? Emang ada pengawasannya yang jelas? Emang ada jelas programnya itu harus apa? Karena kita udah banyak nih dapat nih bocoran, ada yang buat temu sama alumni sekolahnya lah, ada yang bahkan masyarakat dapilnya nggak pernah melihat lah, ada yang cuma buat ketemu sama tim sesnya lah. Yakin? Mau dicari lebih tahu efektivitas dari dana reses? Udahlah, batalin aja. Karena ini udah nanti menyulut lagi kemarahan masyarakat Indonesia. Buka tuh komen, bikin live TikTok, bikin live Instagram, bikin program-program internet lah. Biar orang juga bisa menyampaikan dengan gratis. Dengan gratis, kita aja nggak dibayar kok ngelakuin kayak gini. Ngapain kalian butuh 702 juta? Udah nggak masuk akal ini semua. Katanya titik-titiknya bertambah. Titiknya yang bertambah, masalahnya tuh memang di penyerapan apa di implementasi. Masalahnya tuh sekarang memang diimplementasi. Karena kalian lama dan lelet dalam merealisasikan apa-apa itu tuntutan dari masyarakat. Aduh, Pak Prabowo, tolongin kita lah Pak. Ini kalau misalkan ya, kita kemarin baru 2 bulan yang lalu Pak, kita protes karena ada kesenjangan yang begitu besar. Adil nggak ini Pak untuk masyarakat di saat kita masih susah, di saat kita masih defisit, di saat kita semua hidupnya masih sulit? Emang nggak ada cara lain? Bisa cari cara dari internet dan lain sebagainya. Di mana-mana mah diefisiensikan Pak, bukannya malah ditambah bebannya bagi beban negara ini. Nanti kalau kita marah, dibilangnya kita provokator, dibilangnya kita mau makan, dibilangnya kita ditunggangi asing gitu. Karena sebenarnya akar masalahnya ya ini anak-anak buah bapak ini nih, karyawan-karyawan rakyat ini yang melakukan perampokan secara berjamaah terhadap uang dari rakyat. Tolong karyawan rakyat, tahu dirilah kalian. Masyarakat masih miskin, kalian ini beban. Jangan menambah beban. Kinerjanya aja belum dilaksanakan kok yang dimauin udah mau lagi nambah-nambah beban. Langkah itu sama sekali tidak masuk akal di tengah kondisi rakyat yang masih berjuang dengan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan lapangan kerja yang makin sulit. Sekarang ini sudah era digital. Semua bisa dilakukan secara cepat dan efisien. Kalau katanya reses untuk menyerap aspirasi masyarakat, kenapa tidak dilakukan secara daring? Kenapa harus diiringi anggaran fantastis? Ujarnya tegas. Salsa juga menambahkan, banyak anggota DPR yang justru menutup diri dari komentar publik, seolah takut dikritik. Lucunya, katanya reses untuk mendengar aspirasi rakyat. Tapi di media sosial saja kolom komentarnya ditutup. Jadi rakyat mau menyampaikan aspirasi lewat mana? Lewat mimpi, katanya dengan nada satir. Ucapan itu langsung ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet yang mengaku sepakat,
karena mereka merasa suara rakyat makin jarang didengar, sedangkan uang rakyat terus saja digelontorkan tanpa transparansi. Salsa menegaskan, isu ini bukan sekadar soal nominal, tapi soal moral dan tanggung jawab pejabat publik terhadap uang rakyat. Kalau niatnya memang mau turun ke lapangan, menyerap aspirasi, bantu rakyat, pasti rakyat akan dukung. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, kalau hasilnya tidak pernah dirasakan, ya wajar kalau rakyat marah, ujarnya menutup pernyataan dengan tegas. Setelah pernyataan pedasnya soal dana reses DPR yang tembus 700 juta per orang, Salsa Erwina kembali melanjutkan kritiknya dengan nada yang lebih tajam. Ia menegaskan bahwa alasan klasik turun ke dapil untuk menyerap aspirasi rakyat sudah tidak relevan di era yang serba digital ini. Sekarang bukan tahun 1990 lagi. Sekarang, komunikasi bisa dilakukan lewat video call, forum daring, media sosial, bahkan aplikasi aspirasi online. Kalau benar-benar mau dengar rakyat, tinggal buka HP. Semua aspirasi ada di sana, ucap Salsa dengan nada tegas. Ia menambahkan, yang justru terjadi sekarang adalah banyak pejabat dan anggota DPR yang menonaktifkan kolom komentar, membatasi akses, bahkan menghapus kritik dari publik. Mereka bilang reses untuk menyerap aspirasi. Tapi di dunia nyata maupun dunia maya, rakyat malah dipinggirkan. Ini bukan lagi tentang teknologi, ini tentang kemauan mereka untuk benar-benar mendengar, lanjutnya. Salsa juga menyoroti bahwa transparansi penggunaan dana publik seringkali hanya sebatas laporan formalitas. Kalau memang reses dilakukan, mana laporannya? Mana dokumentasi nyata bahwa mereka benar-benar datang ke masyarakat? Jangan cuma foto di depan tenda dan bilang itu kegiatan aspirasi. Rakyat sekarang sudah cerdas, jangan dibodohi dengan pencitraan murahan, sindirnya lantang. Dalam pandangan Salsa, kenaikan dana reses di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif justru menunjukkan betapa jauhnya jarak antara rakyat dan wakilnya sendiri. Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menohok. Kalau wakil rakyat sudah tidak mau mendengar rakyat, maka mereka sudah kehilangan hak moral untuk disebut wakil. Karena yang mereka wakili bukan lagi suara rakyat, tapi kepentingan mereka sendiri. Suasana makin memanas setelah Salsa Erwina menyinggung fenomena para pejabat yang enggan menerima kritik publik. Ia menyebut bahwa kini banyak pejabat yang lebih sibuk mengatur citra diri daripada mendengarkan suara rakyat. Sekarang banyak pejabat yang takut dikritik. Padahal kalau kerja mereka benar, kenapa harus takut? Kalau transparan, kenapa harus menutup kolom komentar? Yang ditutup itu mestinya kebocoran anggaran, bukan suara rakyat, ucap Salsa dengan nada lantang. Ia menilai, sikap tertutup terhadap kritik adalah cermin dari rendahnya tanggung jawab moral seorang pejabat publik. Jabatan itu bukan tempat berlindung dari kritik. Itu amanah. Kalau tidak siap dikritik, jangan duduk di kursi rakyat, tambahnya, menatap tajam kamera dalam rekaman orasinya. Menurutnya, pejabat yang menutup diri dari rakyat berarti sudah memutus hubungan sosial yang menjadi dasar demokrasi. Reses itu katanya untuk menyerap aspirasi, tapi yang terjadi malah memutus aspirasi. Jadi uang ratusan juta itu sebenarnya untuk apa? Untuk berkeliling mendengar rakyat, atau untuk membangun dinding agar suara rakyat tidak terdengar? Ujarnya menyindir tajam. Banyak warganet kemudian mendukung pernyataan tersebut. Komentar-komentar di berbagai platform media sosial ramai menyuarakan hal senada, rakyat sudah lelah dijadikan alasan, tapi tidak pernah benar-benar dilibatkan. Salsa pun menegaskan kembali bahwa dana publik bukan hak istimewa pejabat, melainkan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kalau uang rakyat dipakai tanpa hati nurani, itu bukan sekadar penyalahgunaan dana. Itu pengkhianatan terhadap kepercayaan publik, tegasnya, menutup bagian pernyataannya dengan kalimat yang menohok. Setelah menyindir tajam soal sikap pejabat yang anti kritik, Salsa Erwina melanjutkan dengan pesan yang lebih dalam tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab moral di setiap rupiah uang rakyat yang digunakan. Ia menegaskan, uang reses DPR bukanlah milik pribadi yang bisa digunakan sesuka hati. Itu adalah uang publik yang harus dikelola dengan hati nurani dan kejujuran. Jangan pernah lupa, setiap rupiah yang kalian keluarkan itu hasil keringat rakyat. Dari petani yang berpanas-panasan di sawah, dari nelayan yang berjuang di tengah badai, dari buruh yang kerja lembur hanya demi sesuap nasi.
Kalian tidak punya hak mempermainkannya, ujar Salsa dengan nada lirih namun tegas. Ia juga menyinggung praktik formalitas laporan kegiatan yang sering digunakan hanya untuk menggugurkan kewajiban administrasi. Laporan kegiatan bukan sekadar kertas bertanda tangan. Itu seharusnya menjadi bukti bahwa kalian benar-benar turun, benar-benar mendengar, dan benar-benar bekerja. Tapi kalau isinya cuma foto seremonial, itu sama saja pembohongan publik, ujarnya lantang. Menurutnya, di era keterbukaan informasi, rakyat berhak tahu kemana uang mereka mengalir. Publik punya hak untuk tahu secara rinci berapa dana reses digunakan, untuk apa, dan apa hasilnya. Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa takut membuka data? Ucapan itu disambut antusias oleh para pendukungnya di media sosial. Banyak yang menilai bahwa suara seperti Salsa adalah bentuk keberanian baru dari generasi muda yang tidak takut menantang sistem yang selama ini tertutup. Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban moral. Kalau kalian benar-benar wakil rakyat, maka tanggung jawab kalian bukan hanya kepada partai atau jabatan, tapi kepada rakyat yang memberi kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak bisa dibeli dengan uang reses sebesar apapun. Di akhir pernyataannya, Salsa Erwina mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk tidak lagi diam menghadapi kebijakan yang tidak masuk akal. Dengan nada tenang tapi penuh ketegasan, ia berkata, "Jangan pernah takut bersuara, karena diamnya rakyat adalah tanda matinya nurani bangsa. Kita bukan pembenci pemerintah, kita hanya mencintai negeri ini dengan cara yang jujur, dengan bertanya, mengkritik, dan menuntut keadilan." Salsa menegaskan bahwa kritik bukan bentuk perlawanan, tetapi tanda cinta pada bangsa agar tetap berada di jalur yang benar. Kalau rakyat tidak boleh bertanya, kalau kritik dianggap musuh, lalu untuk siapa negara ini berdiri? Pemerintah dan DPR seharusnya sadar, uang yang mereka kelola adalah uang rakyat, dan rakyat berhak tahu kemana setiap rupiahnya pergi, ucapnya dengan nada emosional. Ia juga menyerukan agar generasi muda tidak mudah puas hanya dengan menonton berita, tapi ikut terlibat aktif mengawal transparansi publik. Kita tidak butuh pejabat yang pandai bicara, tapi yang berani jujur. Karena kejujuran itulah bentuk tertinggi kecerdasan seorang pemimpin, tutupnya dengan suara bergetar namun penuh keyakinan. Suara Salsa kemudian menjadi gema di berbagai platform digital. Bagi sebagian orang, ia hanyalah aktivis muda. Tapi bagi rakyat yang haus akan keadilan, suaranya adalah pengingat bahwa bangsa ini masih punya harapan. Tanda pisah. Disclaimer. Konten ini bersifat edukatif dan fiktif, disusun untuk mengajak masyarakat berpikir kritis terhadap kebijakan publik, transparansi, dan penggunaan uang negara. Tokoh Salsa Erwina dalam narasi ini merupakan karakter fiksi yang digunakan untuk menyampaikan pesan moral, bukan menggambarkan individu atau lembaga tertentu secara nyata. Tujuan utama dari konten ini adalah pendidikan publik dan penyadaran sosial agar masyarakat lebih peduli terhadap keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.